Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ihramu miqatin. Pertama, ihram dari miqat, batas tempat mulai berihram. Kemarin dikatakan miqat itu ada makani, ada zamani. Zaman itu adalah masa waktu kita berhaji dan berumrah. Itu sepanjang tahun itu semuanya waktu umrah kecuali 2 bulan 10 malam itu waktu haji. 1 bulan Syawal, 1 bulan Dzulqa'dah dan 10 malam Dzulhijjah itu 2 bulan 10 malam itu waktu haji. 9 bulan sekiannya itu adalah waktu umrah. Wa miqatul haji liman bi Makkah hiya wa huwa lil hajjil umrati lil mutajih minal madinati. Jadi kalau orang sudah di Mekah nanti datang ke sana, orang haji kah, umrah dulu atau apa, dia miqatnya dari tempat tinggal tersebut, itulah miqatnya ya di Makkahul Mukarramah. Karena di Mekah itu apabila orang mau keluar ada 3 hal tempatnya itu. Imma yang paling dekat nama Tan'im 6 km, ada 21 km nama Abil Ji'ranah, ada 35 km itu namanya Hudaybiyah. Itu 3 hal. Tapi orang yang berhaji mudah bagi dia setelah dia sampai ke Mekah, niatnya itu adalah di tempat penginapan mereka masing-masing untuk mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Wa qala wa huwa lil haji wal umrati al mutajim min al Madinah Dzul Hulaifah al musamma bi Bir Ali. Jadi kalau orang yang dari Madinah namanya Bir Ali atau Bir Ali. Dari situ kita letakkan kita untuk haji atau untuk umrah ya. Wa minasyami wa Misr wal Maghrib al Juhbah. Jadi orang datang daripada Syam, Syria, Mesir dan Maghrib Maroko itu adalah dari Juhbah namanya. Wa min tahamati al-Yaman. Tahamati al-Yaman itu ya Lamlam. Jadi ada yang Lamlam dulu kalau kita di Indonesia kapal laut dulu kita dari yang Lamlam. Ya kalau kita dari Jakarta dari Tanjung Priok itu 14 hari 4 malam dulu pakai kapal Gunung Jati itu baru sampai namanya ke Djibouti. Nah, negara. Dari Djibouti itu disebutkan lagi kan sekarang dalam perjalanan sekian jam nanti berangkat kita ini sekarang lalu di Yalamlam untuk orang miqat di situ mandi ihram di kapal tersebut, kapal laut, kemudian pakaian ihram dan berniat ihram apakah niat haji atau umrah. Nah kalau dia kapal udara juga diberitahu sekarang kita jawasnal miqat, dibilang kita melalui miqat ini Yalamlam. Itu makanya hal itu ya tentang di Jeddah itu bukan tempat miqat, bukan. Tapi kata ulama bahwa Jeddah itu yuhadiyah, itu menyanamai daripada bandara King Abdul Aziz sekarang itu dari Makkah dari ke Makkah ke Mukarramah itu 104 km. Nah, maka bisa 2 marhalah itu dikirakan 84 km dan 40 meter. Itu hampir 90 kilo itu bandara King Abdul Aziz. Itu sekarang itu 104 kilo ke Makkahul Mukarramah. Sedangkan yang dulu kalau kita pergi itu Matar Qadim namanya. Ya ada bandara lama itu ke Mekah cuma 81 km. Maka King Abdul Aziz itu di situ, maka orang mengambil miqat situ walaupun kata miqat tapi itu menyamai marhalah dalam perjalanan tersebut itu. Wa min Najdin ma'badil Yaman wal Hijaz qarnun. Jadi kalau orang daripada Hijaz dari Yaman
yaitu Al-Hijaz Qarnul Manazil namanya. Wa minal masyriq Dhatu Irqin, dan Dhatu Irqin dari timur. Wa miqatul umrati liman bil harami al-hillu wa dhalhu bil ji'rana Batan'im fal Hudaybiyah. Diberitahu nih. Miqat umrah bagi orang yang ada di tanah haram adalah dari daerah halal. Tempat yang paling afdal ialah Ji'ranah, kemudian Tan'im, barulah Hudaybiyah. Ya. Tan'im ini yang paling dekat 6 km itu kepada batasan tanah haram, masjid namanya Masjid Aisyah. Karena kenapa Habibullah SAW menyuruh Aisyah, adiknya Abdurrahman namanya, untuk mengantar bayunya itu Aisyah untuk miqat di situ. Itu namanya Masjid Aisyah, namanya itu Masjid At-Tan'im. Yang kedua adalah Ji'ranah, jarak 21 km. Ji'ranah ini adalah juga tanah halal di situ. Nah, di situ ada namanya Bi'ru Ji'ranah. Telaga Ji'ranah tersebut itu namanya juga Masjid Al-Ji'ranah. Di situ dalam hal orang meletakkan niat seperti itu, setelah dia datang ke sana mandi ihram dulu kalau bagus dari penginapan, kemudian dia masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian salat sunnah ihram di situ, berpakaian ihram, dia berkata labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku datang untuk berumrah. Nah, itu tentang hal-hal masalah ini ya. Wa qala wa miqatu man la miqata lahu fi tariqihi muhadatul miqatil waridi. Nah, ini tadi. Miqat untuk para pendatang yang tidak melewati jalanan miqat di atas adalah dari tempat-tempat yang sejajar dengan miqat tersebut itu. Bila terdapat sejajarannya, in hadahu fi barrin au bahrin wa illa pamarhalatan min Makkah. Ya, di darat maupun di laut, kalau tidak terdapat maka dari jarak 2 marhalah dari Makkah. Makanya itu ya King Abdul Aziz sudah 2 marhalah, lebih lagi dari tersebut itu 104 km. Jadi orang pembimbing haji, ketua kloter ibadat mesti tahu sebetulnya itu, dan perjalanan itu tidak sering-sering ke situ, dia tak tahu juga ngomong apa. Ya sudah tidak tahu tuh bahasa Arab, tak akan tambah belepotan payah lagi ya seperti itu. Jadi tidak betul-betul di hal-hal ini diperhatikan dengan seksama supaya lebih terasa jemaah itu kan terasa dibimbing, diberitahu dalam perjalanan itu setiap hal-hal, langkah-langkah yang apa akan dilakukan oleh mereka yang datang tersebut itu. Fayuhrimul ja'i fil bahri fi jihatil Yaman. Nah, maka pendatang lewat dari laut dari Yaman, macam kita ya, minasy-sya'bi al-muharrami alladhi, ya, bahwa miqat dari syi'ib tersebut itu ya, syibil muharram yang bersejajaran dengan ya lam. Itu kita kapal laut begitu dulunya. Jadi sekarang di pesawat diberitahu. Tidak lagi orang sekarang kapal laut masih ada. Saudara kita dari Mesir, dari Pakistan, dari India ada masih kapal laut. Kita tidak ada lagi. Ada. Nah tuh kita ada lagi. Mesir, India, Pakistan masih ada yang pakai kapal laut ya. Yuhadi la yalamlam wa la yajuzu lahu ta'khiru ihrami ila al-wusuli ila Jeddah. Ia tidak boleh menunda ihram hingga masuk Jeddah. Ya. Itu tadi masalahnya. Nah, sekarang kan orang cuma udara. Apakah di pusat udara atau turun ke Jeddahnya itu, maka 2 marhalah itu yang dihitung. Nah, makanya Jeddatun itu
satu tempat, era pintu gerbang masuk ke Mekah atau ke Madinah. Nah sekarang orang dari kita dari Kuala Tungkal, Jambi, Batam langsung ke Madinah, itu namanya kini apa? Amir Muhammad nama bandara internasionalnya. Kalau kita dari Tungkal, Jambi, Batam langsung ke Jeddah itu namanya King Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz itu. Nah kalau kita dari Madinah ke Makkah itu sekitar dari sana 465 km. Nah, itu jauh tuh ya. Itu tentang hal apakah gelombang pertama atau gelombang kedua bagi orang mulai haji, itu tentang hal-hal yang juga diperhatikan. Nah orang umrah juga sekarang begitu. Ada yang hari ini berangkat juga sudah dari Kuala Tungkal tanggal 1 nih. Ada yang berangkat juga banyak. Ya itu ya nanti biasa kalau pakai Garuda dia turun ke Jeddah dulu, dari Jeddah pakai bus ke Madinah. Tapi kalau di Pasar Saudi langsung dari Jakarta itu langsung ke Madinah. Nah, itu tadi tentang hal-hal apakah 12 hari, 14 hari begitulah tadi tentang keberangkatan. Tentang hal itu banyak, tidak pernah sepi tersebut itu orang yang datang. Nah, kalau begitu yang nak berangkat mesti mengaji benar supaya jangan sia-sia uang itu. Dengan sebab kita berangkat seperti itu, tahu hal-hal apa yang kita lakukan. Khilafan lima abtadi syekhuna min jawazi ta'khiri ilaiha wa 'allala bi anna masafata ila Makkah ka masafati lam ilaiha. Lain halnya menurut fatwa guru kita yang memperbolehkan penundaan tersebut dengan alasan bahwa jarak Jeddah ke Makkah sama dengan Lam sampai ke Makkah jauh lagi. Ya, dua marhalah itu sekitar 90 km lebih kurang. Dia 4 burd itu namanya 4 pos. Jadi satu pos tuh dari pos ke pos itu mengantar suara itu 21 kilo asalnya. Jadi 4 pos berarti 84 kilo. Dihitung pula 4 posnya itu, maka di setiap tulis katakan 10 meter, maka 84 kilo 40 meter. Paham tuh? Jadi dikuatkanlah kata ulama menjadi 90 km. Itu niat ya. Kalau kita dari Tungkal jauh lagi, keluar kita. Kalau kita dari Jambi Jakarta ke Jeddah itu sekitar hampir 9.000 km kejauhan. Nah kalau kita ke Jakarta saja dari Jambi saya sudah 1.200 kilo. 1.200 kilo. Nah itu pesawat 8 dari Jakarta, dari Batam ke sana Jeddah atau ke Madinah itu sekitar 8 jam 45 menit. Jauh itu ya. Nah itu tentang hal itu mesti kita berjalan, mesti kita beritahu tersebut itu tentang hal-hal supaya orang lebih hati-hati ketika melakukan hal-hal tersebut itu. Wa qala walau ahrama min dunil miqati lazimahu damun walau nasyan au jahilan. Nah, kita hitung ini masalah. Apabila baru mulai ihram setelah lewat miqatnya sekalipun karena lupa atau tidak mengetahui, maka wajib membayar dam. Ya. Selama tidak mengulanginya kembali dari miqat yang bersangkutan sebelum tersela-sela dengan nusuk sekalipun pada tauf kudum, ya malam yaud ilai qabla talabbusi binusukin walau tawafu kudumin. Jadi ada orang dulu kalau dia bermikat dari Jeddah dia bayar dam tersebut itu. Nah kalau Jeddah lama ya itu 80 km, tapi kalau Jeddah yang baru yang 104 kilo itu kadang saya bawa jemaah keliling dulu jauh dari kota itu, ditengok kira-kira sampai kemana tuh pakai bus itu diputar dulu kira-kira 90 kilo baru kita ajak lagi ke Mekah mutarnya itu. Kalau tidak itu satu bus jemaah itu bayar dam semua. Ya ada kalau 45 orang 45 ekor kambing, kalau kali 2 juta saja ada berapa tuh duit? Tuh kasihan juga jemaah ya. Jadi pembimbing mesti tahu tentang hal-hal tersebut itu, jangan bukan asal bawa saja, karena dam itu adam isaah, artinya meletakkan niat bukan pada tempatnya, artinya tempat miqat tersebut itu ya. Wa asima ghairuhuma. Nah, dan berdosa bila hal itu dilakukan oleh selain orang lupa atau tidak mengetahui. Jadi haji tak boleh jahil, mesti tahu dengan ilmunya itu. Tak bisa setiap kelakuan seperti itu kan mesti belajar.
Jadi kalau kita keliru disebut ada denda tersendiri dengan hal-hal yang kita lakukan itu. Maka al-wajibu ma yatimmu bi illa bihi fahuwa wajibun. Yang nama wajib itu tidak bisa disempurnakan satu dengan satu yang lain, itu adalah namanya wajib. Nah, dan wajib itu berpahala melakukan, berdosa meninggalkan, itu semua amal ibadah. Kalau haji beda, ada satu tambahan, bayar denda, dam. Itu namanya dengan seekor kambing. Ya. Coba ada yang mau tanya itu? Ada yang mau tanya di situ dah? Ya. Ini kurang nyambung kalau haji umrah nih. Nah, kalau masalah nikah nih nyambung cepat ya. Masalah bagi duit cepat nyambung ya. Oh, akbar. Wa mabitun bi Muzdalifah walau sa'atan min nisfi tsanin min lailatin nahar. Kemudian wajib yang kedua bermalam hari di Muzdalifah sekalipun hanya sejenak. Waktunya dimulai setelah tengah malam setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Karena malam hari raya ini. Jadi malam Muzdalifah itu lewat di situ karena pergantian kalender itu jam 00. Kalender itu tanggal jam 00 itu berganti sudah tanggalnya itu. Nah, itu beda berganti hari. Kalau ganti hari maghrib berbunyi sudah berganti ya. Apabila berbuka puasa sudah berganti namanya ya hal-hal itu. Nah, ini tentang masalah mabit di Muzdalifah. Ya. Ini disitulah kita mengambil batu bermalam di Muzdalifah. Tadi saya dengar kami ada pertemuan Departemen Agama tadi di situ tentang tasyakuran ya. Tasyakuran suksesnya Haji 2024. Tadi dengan Menteri Agama dari pusat mengatakan ya bahwa di Mina itu nanti di Muzdalifah cuma lewat saja akan datang, lewat saja. Jadi ada yang tanya sama saya di samping, boleh asal lewat tengah malam. Tengah malam itu jam 12. Ya ke atas itu baru boleh walaupun lewat saja. Karena malam di Muzdalifah itu yang penting kita lalu setengah malam. Tapi kalau di Mina beda. Betul-betul bermalam di Mina itu karena beda mabit di Mina dan mabit di Muzdalifah. Nah, kalau di Mina di Muzdalifah walaupun sekejap tengah malam, tapi kalau di Mina itu setidaknya kita dikatakan ibaratnya jam 7 mulai malam, jam 5 subuh 11 jam, kita mesti 5 jam setengah berada di Mina. Itu namanya mabit di Mina. Di Muzdalifah apa? Ada yang tanya tadi Kementerian Agama tahun depan dia bilang nanti tadi akan cuma lewat saja di Muzdalifah, batu diambilkan, enak lagi. Ya dah. Cuman yang kalau kita dah biasa kita tak sedap tak turun dewek ngambil batu itu. Ya, karena sekarang mempermudah masalah itu dan bertambah banyaknya jemaah yang setiap tahun datang tersebut itu. Kita saja ada 221.000, tambahan 40.000. Berapa sudah banyak itu dah. Hal-hal itu belum lagi itu dan ininya tentang hal-hal tersebut itu ya. Nah, ini tadi diberitakan kami di Kemenak tadi ikut di situ ditayangkan masalah itu dari pusat ya tentang hal-hal keberangkatan haji selesai masalah tersebut itu tasyakur doa selamat. Nah, baliknya makanlah tadi. Ya dah. Nah, balik setengah 12 selesai. Tuh diwakili tentang itu. Ya, jadi kita hal-hal tersebut saudara tentunya ya dihadiri juga dengan TNI Polri. Jadi juga dengan perhubungan, kesehatan, semua di apa tadi perbankan, ya. Nah, tuh Yayasan GBH, semua ada perwakilan dari jamaah, dari Kemenak sendiri, itu tadi, ya, semua hal-hal. Nah, jadi kita jangan apa, ya, pedulilah dengan berita-berita itu ya tentang itu mesti tersebut itu, apalagi kalau yang orang yang mau ke Mekah, apalagi ustadz guru yang sering membimbing, jangan lupa seperti itu supaya tahu kan info-info yang begitu lebih mendekatkan kita dengan hal-hal dan mudah kita menginfokan kepada masyarakat atau jemaah yang akan berangkat tahun akan datang. Ada yang mau tanya tuh? Ya. Wa qala wa mabitu bimina mu'adzama layali ayyamit tasyrik. Naam. Ya. Inna fara qabla ghurubi syamsil yaumil tsani jaza wa saqata anhu mabitul lailati tsalitsati wa ramyu yaumiha.
Wajib haji ketiga itu bermalam hari di Mina pada lebih separuh malam tasyrik. Itu separuh ya. Tasyrik itu hari 11, 12 dan 13 ya. Memang na'am, jika telah berangkat ke Makkah sebelum tenggelam matahari tanggal 12 Zulhijjah, maka telah cukup dan gugurlah kewajiban bermalam hari di Mina tanggal 13-nya serta melontar jumrah di siang harinya. Tuh. Jadi ingat tuh, batu lontaran tak boleh dia bawa di kalau tungkal dari Jambi, tak boleh. Di Arafah juga tak boleh. Ini ada orang ambil dari Jambi, ya dari Sungai Asam tuh. Bilang kenapa tak batu karang aja bawa semua tuh? Dia melongok dia. Ya, saya pernah tegur orang di sana, bawa dari Jambi. Dibilang saya lihat Pak, kebetulan kan dosen, guru besar lah bahasanya Jambi itu. Bawa jemaah, saya bawa juga. Loh, batu dari mana nih sebagai jemaah? Ini kata Pak Ustadz saya kami ini, dia bilang dari Jambi. Boleh ya aku bilang. Yang bilang tak boleh siapa, dia bilang. Nah, ini ngajak bertinju, aku bilang nih. Nah, dah aku diam sajalah. Ya. Yang dilontarkan tuh mesti batu tanah haram. Tanah haram tuh Musdalifah, Mina, Makkah dan sekitarnya itu. Nah, batas dari Tan'im itu batas tanah haram. Jiranah sebelum tanah haram. Hudaybiyah itu ada tanda juga masuk tanah. Disitulah sekitarnya. Dan tidak boleh tanah yang lain dibawa, dilontarkan batu tersebut itu, dan yang dilontar mesti batu. Ya, maklum kan? Tuh, kalau boleh kita dibawa orang batu tersebut itu banyak ceritanya. Jadi kalau belajar betul, pasti diperhatikan tentang masalah lontar tersebut itu. Nah, ada hikmah. Dia katakan kalau kita belajar, kadang-kadang bab puasa itu sering dikatakan ada satu amal ibadah yang tidak ada tahu pahalanya itu, cuman Allah. Ya kan, kata Allah, as-saumu li wa ana azibi, puasa itu untuk aku lebih tahu. Ya, karena taraka syahwatahu wa ta'amahu, ya, wa masyarabahu li wa ana azibi. Karena itu kata dia meninggalkan syahwatnya maka minum karena aku. Tapi ada satu lagi amal ibadah, itu lontaran. Nah, batu itu bukan sekedar batu kita lontar itu. Saya mengatakan nanti kalau kita krisis yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah, ternyata kita yang di dunia dikatakan kan semua mau dipuji, semua kita lakukan bagus semua di dunia, ternyata di sana tak pernah ada sama sekali. Saya dulu bersedekah, iya sedekah kamu dipuji, kenapa kamu semuanya begitu? Qad syatama hadza wa qadzaba hadza ma hadza kamu di sini dan kosong sama sekali. Oh, ternyata dia pernah berhaji. Nah, hajinya itu ditanyakan batu lontaran itu. Kalau dia napar awal itu 49 batu. Kalau dia napar tsani 3 malam dari situ 70 batu. Di batu itulah tadi satu musa'adah. Ya, ibaratnya ya penolong, dapat syafaat dengan batu itu. Nah, di batu itulah kata Nabi SAW, orang tak tahu dengan sebab itu akan tertolong dengan hal-hal itu. Makanya batu bukan sembarang seperti itu, mesti belajar hal-hal apa yang dikatakan. Rasulullah juga katakan ibarat Mina itu ibarat apa? Diibaratkan Mina itu, kota Mina itu seperti rahim seorang perempuan. Jadi kalau perempuan itu berapa saja orang bisa masuk, bisa lahir di situ. 1, 2, 3. Tidak usah dibesarkan. Dulu tahun 96 pernah kejadian kita. 96 itu banyak terjadi tragedi Mina. Setelah kejadian itu. Karena itu orang Aceh baru tahu, oh iya ya, tidak bisa terowongan satu masuk, satu keluar. Kita saja makan nih kan, satu masuk, satu yang cair depan, yang kental di belakang. Padahal yang masuk cuma satu. Baru terpikir orang kejadian itu. Nah, itulah Mina. Mina itu banyak kisahan-kisahan dan dikisahkan tentang Mina. Karena Mina ini dikatakan umniyah. Nabi Adam SAW ketika diturunkan ke bumi dikatakan tamanna ya Adam. Kata Adam, aku kepengen balik lagi ke surga itu. Nah, karena tahu nikmat di situ, pernah di situ. Ya dah. Kenapa summiyat bimina li umniyati Adam alaihissalam al-jannata alaihissalam al-jannata. Kenapa dikatakan Mina? Karena Nabi Adam kepengen balik lagi ke surga. Maka dikatakan Mina. Jadi Mina itu mana juga adalah banyaknya pemotongan penyembelihan. Salah satu di antara yang dikorbankan di situ ada Ismail yang dikorbankan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu ada di Mina, itu ada Jabal Korban namanya. Bukit Korban itu di Mina. Jadi Anda mesti paham sejarah itu semestinya.
yang tentang masalah Mina tersebut itu. Banyak hal-hal itu di Mina, dan di Mina itu juga tanah haram. Ya, dari Mina itu beramal ibadah, Muzdalifah Mina sama dengan 100.000 juga sama. Cuma Masjid Haram itu bedanya apa? Melihat Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, di hadapan masjid. Itu kan beda. Nah itu. Tapi semua tanah haram, kata ulama. Sini Hasan al-Basri berkata, Imam Akbarut Tabi'in berkata, wa ma hasanatul haram. Apa dia? Hasanatul haram bi mi'ati alfi hasanatin, setiap satu kebajikan dengan ganda dengan 100.000. Nah, itu tanah haram. Jadi mudah-mudahan lah ya sampai ke sana semua, amin. Ya, tuh diingatkan. Allahu Akbar. Waqala tadi bermalam hari di Mina pada lebih separuh malam tasyrik, ya jika telah berangkat ke Makkah sebelum tenggelam matahari tanggal 12 Dzulhijjah, maka telah cukup dan gugurlah kewajiban bermalam hari di Mina tanggal 13-nya serta melontar jumrah di siang harinya. Ya, tuh. Belajar nanti kalau manasik, belajar cara melontar, apakah boleh cuma ditaruh saja, kayak laki-laki perempuan gimana, batu sebesar apa, dicuci atau tidak batu itu, boleh tidak kalau lain batu cincin kah, kaca kah, ya, kayu kah, sandal kah, sepatu kah, boleh tidak? Nah, itu ada pelajaran tentang itu ya yang dilontar tadi ya. Wa qala wa inna ma yajibul mabitu fi layaliha li ghairi ri'a wa ahli siqayah. Hanya saja kewajiban bermalam di Mina tersebut adalah bagi selain para pengembala dan para petugas air minum. Jadi bagi orang safari haji itu gimana? Saya ditanya tadi di situ. Di samping, bukan di majelis itu. Ke teman-teman tanya, Ustaz, jadi kalau bagaimana orang pengurus haji itu? Ya, mengurus orang sakit. Jadi mengurus orang sakit, yang ngurus itu sakit juga namanya. Sama perai nih. Supirnya ke ambulan, dokternya kah, yang bawa makanan kah, minuman, sama dapat lepas semua. Masalah Mina tidak masalah, dia tidak mabit dan tidak melon. Tuh, sama. Beda di Arafah. Arafah tidak bisa diwakilkan, mesti masing-masing, walaupun sekejap. Itu di Arafah, karena dia tidak boleh diwakilkan. Nah, tadi kata Bapak Kemenak tadi cerita, ada Ustaz dibilang di kampung kita tak jauh lah di sini, bilang ada pula paham baru. Dia bilang sembahyang itu boleh diwakilkan. Nah, tadi aku ingat betul cerita ya. Tuh dia bilang, dah aku dohor apa aku kerja nih, wakilkan baiklah sembahyang aku. Tuh tadi ada di kita ini. Jadi lapor dia di telepon dari apa kawakit apa yang di mana Teluk Nilau ya. Nah, cucu kita juga lah, buyut kita Hamrawi, aku dengar suara tadi ya. Tuh. Belum Pak dibilang itu. Biasalah kan orang berkelit dah. Sekarang macam-macam paham. Ada sembahyang seminggu sekali, malam Jumatnya. Ada paham gitu, ada paham. Malam Jumat sembahyang seminggu itu dimajukan semua dah. Malam dia mandi mulai jam 12 malam, mandi satu lokasi itu ya. Bagus berjilbab tutup perempuan laki, bagus. Ya, sembahyang dia, saya pernah bertetangga soalnya. Semalaman ramai sembahyang, sudah nanti seminggu perai. Nah, seminggu lagi. Ada yang begitu tuh. Jadi aku pernah coba bilang, kalau boleh dua kayak boleh. Dia bilang kalau gitu bisa tak? Aku bilang, awak makan duluan seminggu, jangan seminggu jangan makan lagi. Ida aja pajinannya. Nah, tuh. Iya aku tanya, makan saya seminggu dulu, jangan makan lagi lah. Tak bisa dia bilang. Nah, karena enak itu gitu. Dengan Allah digitukan, kenapa kau diri kau tak Allah digitukan? Allahu Akbar. Terus dia akhirnya tak mau berdiskusi sama aku, tak mau lagi dia, tak mau lagi. Masuk ke rumah saya, lihat kitab banyak. Atau saya di pada Gompong dulu ada besar situ dekat puskesmas. Masuk. Ini Pak Ustadz, ini mau jualan kitab nih, dia bilang. Dia tak tahu baca. Ya, bilang mau jualan kitab nih. Mau jualan mana? Kitab. Itu tadi. Nah, itu tadi paham-paham sekarang banyak tentang hal-hal itu bisa. Tadi sudah datang tadi itu paham. Ya, diberitakan tadi oleh Pak Menang tadi ya. Ada yang hadir di situ tentang banyak paham-paham baru. Makanya TNI Polri itu dia hadir dari baris kirimnya, intelnya ada tersebut itu dalam acara-acara seperti itu. Jadi jangan heran kita pengajian begini ada saja di ujung-ujung karena kuping itu ada saja ya. Ya masalah politis, keamanan dia serah dialah. Paham tak? Saya itu yang penting kita jalankan sesuai tugas kita,
siapa tersinggung lantaklah, bahasanya ada. Yang penting kita sampaikan. Itu tadi kita ngikuti masalah itu. Di antaranya masalah haji tersebut ini ya. Itu penting infonya ya. Jadi kalau orang ngurusin haji sama kalau sekarang di rumah orang sakit, ada orang sakit di rumah sakit Jumat nih, dia tidak bisa kecuali kehadiran kau untuk jaga dia. Ya ada perawatnya laki kan penjaga mau tak mau itu, maka dia pernah itu boleh tak salat Jumat dan jamaah tapi salat pribadi, paham? Nah, tidak bisa tuh antar air, tidak bisa karena air banyak di situ. Ya, ini aku antar air jemaah Ustaz, ikut tak bisa. Ya, kalau yang orang dokter mau tidak mau jamnya kan pas jam itu silahkan. Tapi ini mesti lakukan salat zuhur. Ya, tuh orang kita kadang-kadang ada minta hadiri. Kalau saya mesti hadir, dibilang saudara itu sama saya bacakan doa dan aku tenang kalau dia itu ada kan? Dia boleh. Ada kan di kitab Unjuk Indah tuh. Ya ada apa tuh? Udzur, jamaah dan Jumat. Ada kan? Nah, itu baca kali kitab terbalik tuh. Ya, bukan saya ngomong Ustaz paham baru, bukan paham baru itu tuh lah kitabnya. Cuman kau tak baca. Nah, di semua ini kan bahasa Arab semua rata-rata. Semua ini kalau itu bahasa Melayunya ya. Kenapa? Ada yang mau tanya itu? Nah, bacakan. Bismillah. Bagaimana hukumnya untuk jamaah haji atau umrah memakai pampers atau celana dalam karena memiliki penyakit ambeien atau wasir, Ustaz? Baik. Kalau perempuan tidak ada masalah, ini masalah laki-laki. Ya, laki-laki punya hernia, yang mau usaha penyakit itu beda. Itu namanya ada masalah udzur syar'i. Ya, kalau kau kutanya kata jemaah, bapak ini pakai celana dalam? Iya. Ada burut ya, aku bilang. Ada apa? Buka. Ya, kalau tak dibuka, pertama berdosa, yang kedua bayar seekor kambing. Kolor. Ustaz katanya kalau ibu-ibu bagaimana Ustaz? Jangan tak berkolor, aku bilang, masuk pasir. Nah, tuh. Aku kadang ceplos-ceplos ngomong, ya. Tidak apa-apa. Kalau memang penyakit itu mau tidak mau, ya, akan berceceran, silakan. Ya, kita berhenti selesai. Nah, itu banyak tuh jemaah yang kejadian begitu ya dak. Nah tuh burut hernia mana dah ya. Nah, dia mau tak mau tuh. Ya ada yang kadang yang mau keluar tuh. Boleh pakai pampers, tak apa-apa. Ada yang pakai pampers di sekarang sini. Ada nampaknya ya. Nah, tuh. Ya, aku tanya, awak apa? Ganti kelamin atau apa? Jadi pakai pampers, pakai macam orang Jepang main sumo tuh. Ada apa-apa? Kalau memang ada penyakit ya, makanya aku bilang di situ diantaranya tidak ada boleh pakaian yang berjahit, pakaian dalam juga sama sekali bagi laki-laki. Betul 2 lembar, tuh polos sudah dingin lah, saleh tuh di bawah tuh, ya, dengan solahnya, ya dah. Jadi makanya benda itu digunting dulu, tukang gunting, samping tuh, digundul dulu, ya, yang gundul kan punya orang, gundul punya awak, tuh supaya jangan kena denda nanti tarik menarik antara 2 benda tuh, cabut tuh bulu, kena denda. Itu saja ya. Boleh apabila penyakitnya memang ya itu mengganggu daripada ibadah itu sendiri. Nah, ada lagi. Baca. Ada seseorang memiliki amalan puasa Nabi Daud seumur hidupnya, Ustaz, dan dikerjakan sejak pertama kali kuliah dan mengikuti majelis ilmu dan juga disebabkan faktor ekonomi. Setelah selesai kuliah dan jarangnya hadir majlis sebab pekerjaan sehingga tidak menjalani puasa Nabi Daud lagi dan hanya menggantikan amalan puasa Senin Kamis. Apakah diperbolehkan seperti begitu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. As-sunnatu ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu. Yang nama sunnah itu berpahala melakukan, tidak berdosa meninggalkan, tetapi tak dapat bonus. Nah, sunnah itu bonus namanya. Kan ada puasa setahun tuh sebulan Ramadan. Ya, sehari ada ya ada puasa Arafah bagi orang yang kemudian puasa Muharram, apakah 9-10 atau 10-11 atau 9 atau 10 saja ada. Nah, ini tentang ada namanya puasa Senin Kemis, ada namanya puasa
apa namanya puasa putih 13, 14, 15, hitam 28, 29, 30. Kalau 9, 30 namanya 28, 29 tanggal 1-nya. Tuh ya. Ada puasa sebulan 3 hari. Nah kalau kita puasa Senin Kemis tuh katanya, awalnya puasa Senin Kemis memang tuh rezeki susah dia bilang. Kalau Senin Kemis rezeki dah gali lubang tutup lubang. Biasanya itu bahasa kita ya, itu bahasa. Jadi kalau nama sunnah silakan. Seabal-abal puasa kan Habibullah SAW puasa Nabi Daud itu. Hari buka, sehari tidak. Kan tadi tuh biasanya ngamalkan terus pas dia kerja tak dilakukan lagi, tidak mengapa. Sudah cukup. Berarti kan dia bilang nih, ini puasanya cuma karena kerja. Dan kalau tak kerja tak bisa juga. Jadi jangan kita terlalu menjelimet begitu. Dia bilang ini puasanya bukan karena kerja cuma nih, ya kerja. Tak boleh kita ngomong begitu. Ya karena masalah sunnah itu lakukan berpahala, tak lakukan tak apa, cuma tak ada bonus. Syukurlah lakukan sunnah tersebut itu. Yang masalah kita sendiri. Pas kita puasa Kemis, nah ya dah, ada undangan. Besok tak puasa, tak ada yang manggil. Ini panjang pikir nih. Panjang pikir kita puasa, undangan banyak. Kita puasa, tak ada yang undang. Nah, itu juga terserah sama Anda. Karena Rasulullah pernah lakukan begitu. Nabi, satu ketika Nabi pulang ke rumah, Aisyah, ada apa Aisyah? Ya Rasulullah, nampaknya dapur kita 3 hari tak berasap. Subhanallah, bini gadis tak berasap. Coba kalau bini kita 3 jam tak berasap, bapaknya berasap mulut berokok, ya bininya berasap ngamuk. Kau ya kata Nabi SAW, kalau gitu aku puasa. Aisyah ambil Nabi salnya ikat, taruh batu di sini. Pelajaran. Tuh. Kenapa tuh? Sama kan model gitu. Satu ketika Habibullah SAW balik ke rumah Aisyah, ya Rasulullah ini ada hadiah buat Anda. Nabi senang tuh. Apa bilang kalau ibu kepaknya itu senang. Hati Aisyah. Bawa sini, aku sebenarnya puasa nih hari ini Aisyah. Terus senang ya, oleh karena menghormati yang ngasih aku buka. Ibadah. Sama dari tadi. Kenapa dia buka? Karena dia sudah kerja, tak masalah. Yang payah sekarang payah bulan Ramadan buka, itu celaka. Jelas bulan Ramadan dia kerja masjid pulang ngecet. Ketua masjid berusaha tuh biarkan model begitu. Paham tak tuh? Ada tak kira-kira tukang gunting dia buka puasa juga Ramadan? Kan terlewat itu. Tapi memang ada tukang gunting begitu. Dia bilang alasan kenapa? Aku bersin Ustaz. Karena bersin. Karena dia bilang Ustaz bilang kalau sesuatu benda termasuk ke hidung atau ke mulut, maksudnya bulu rambut orang tuh masuk ke hidung, aku bersin. Tas aku buka Ustaz minum. Itu namanya tukang gunting alasan. Ya, tuh. Ya, ada kan? Ya, tak ada alasan masalah begitu. Kan asal diantaranya tidak dengan sengaja. Itu tadi. Itu sajalah ya. Tak mengapa, lakukan begitu, syukurlah dia lakukan hal-hal masalah itu. Anda secara umum puasa itu gembira. Jadi kalau sedih nih, sedih bujang, sedih tak laku, sedih uang, keuangan, apapun kesedihan, modal cuma puasa. Nabi SAW lis-shaimi farhatan. Puasa itu untuk 2 kegembiraan. Pertama farhatun inda qarib, gembira kita mau buka, wa inda liqa'i barat, dan gembira ketika bertemu Tuhannya. Yakin? Jadi modal coba kalau puasa senang tuh hati. Ya. Kalau kita puasa itu terpaksa ya. Walaupun pertama terpaksa biarlah, tapi akhirnya senang hati. Itu saja. Jelas? Jadi jangan bilang kawan tuh kau ni cuma lihat Ta'ala. Rasulullah lakukan juga begitu. Kan contoh yang qudwah hasanah itu Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ada lagi? Tuh. Atau baca di belakang tuh. Ya. Allahu akbar. Wa qala wa tawaful wada'. Wada' bukan wida' bacanya, tawaful wada'. Li ghairi haidin wa makkiyin illam yufariq Makkah ba'da hajihi. Wajib haji keempat tawaf wada, pamitan. Wada dia bagi selain orang haid dan orang Makkah yang tidak akan keluar Makkah seusai hajinya. Jadi orang Makkah tidak dimukim tidak lah dia, tapi kalau dia mau keluar ke Makkah itu dalam jangka ke Madinah kah? Atau pulang ke negara kita kah? Itu ya walaupun Raja Salman ibarat di Mekah, dia mau balik ke Riyadh itu wajib dia tawaf wada. Karena wada itu bukan rangkaian haji, tidak setiap yang datang diwajibkan tawaf wada kecuali perempuan datang bulan, itu gugur dengan sendirinya. Tawaf wada itu kenapa asal hadis itu kata Habibullah SAW berkata la yanfiranna ahadun hatta yakun
akhir ahdi bil baiti. Jangan kamu pergi dari Makkahul Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tinggalkan Makkah itu kecuali kamu akhiri dengan suatu perjanjian tawaf. Itu tawaf wada namanya. 7 keliling juga sama. Tawaf sunnah, tawaf nadar, tawaf wajib, tawaf ifadah. Itu tawaf wada, itu semuanya 7 keliling. Cuman tawaf wada ini beda doanya itu Karena di wadaan itulah tentang hal-hal apakah Anda dapat datang ke sana lagi. Nabi SAW melakukan tersebut itu. Saya waktu diam di sana juga begitu. Setelah ke Indonesia tawaf wada dulu 7 keliling, ya, salat 2 rakaat sunnah, kemudian berdoa. Berdoa itu setidaknya minta surga dan minta 3 kali haji, bukan minta bini 3. Dengar tak kuping peka tuh? Nih, ya, itu tadi minta terus tersebut itu ya. Allah berikan. Tuh, ada petugas haji dari yang datang. Aku berapa kali haji kau ini dia? Udah 3 kali Ustaz. Nah, masya Allah. Bilang 1 kali haji reguler biasa, kedua kali, yang 2 ketiga dapat dari bertugas. Ya tak? Nah, tadi diantara. Syukurlah aku bilang tersebut itu. Aku tanyakan tuh masalah itu. Jadi hal-hal ini saudara tawaf wada tadi 7 keliling. Dia berniat nawaitu an afufa tawafal wada'i sab'asywatin lillahi ta'ala. Ya, tadi aku tawaf wada atau pamitan dikelilingi Allah Subhanahu wa taala. Baru Allahu akbar. Itu di Hajar Aswad itu di antara rukun Hajar Aswad itu dalam bentuk 90 derajat sudut siku-siku. Nah, itu ya. Itu semua sudut 4 sudut itu kan semua 90. Kalau kali 4 berapa? 360, berarti 360 titik. Ya, setiap yang namanya sudut atau rukun itu ya ada yang nama rukun di pojok itu, setiap kita dekat sempit, jauh dia luas. Itu sama rukun semua tersebut itu ya, tentang hal-hal. Nah, top pada 7 keliling tadi biasa, cuman doanya ada beda. Jadi kalau kita biasa baca nih ya, sekurang-kurang kita tahu itu berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu paling kurang. Keliling terus baca itu dawabnya malaikah. Nabi Ibrahim datang tambah Nabi Adam datang tambah beliau. La haula wala quwata illa billah. Datang Nabi Ibrahim ditambah Al-Aliyil Azim. Ini kalau jadi pembimbing ya. Dengarkan saya ngomong nih. Ya, direkam tuh. Ya, nanti jadi catatan kau supaya berceramah, tukang ceramah. Itu nambah tahu pula. Baca doa, asrah doa apapun juga. Itu bodoh namanya. Dia tahu doa apa yang baca walaupun sunnah, ada bacaan tersebut itu. Jadi kalau Nabi Ibrahim, Nabi malaikat baca tersebut itu. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya begitu sampai. Nah, kalau Nabi Muhammad tak tinggalkan orang yang asalnya dia baca punya malaikat, beliau baca punya Nabi Adam, baca Nabi Ibrahim dan baca punya beliau. Makanya kalau sampai ke Nabi Ibrahim itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu mereka la haula wala quwata illa billah, itu Nabi Ibrahim. Nabi Adam Ali azim Ibrahim itu 4 kali kalau kau baca, kau masuk ke masjid baca itu 4 kali sama 2 rakaat tahiyatul masjid. Paham? Tuh. Kalau malas duduk sembahyang situ kan, pas duduk baca 4 kali 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Habib Rasulullah SAW tawaf itu dia membaca juga, semua dibaca sama beliau tadi itu. Bahkan tambah beliau wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Hafal dah tu. Payah ustaznya belum tentu hafal gitu-gitu. Itu jadi pembimbing, rusak cerita cuma. Paham tak? Kalau tak hafal baca pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Itu putaran pertama baru. Ada apa aku bacakan nih supaya kau rekam itu Ini putaran kedua nanti setelah berkata di mana tuh di rukun Hajar Aswad tuh Allahumma inna hadzal baita baituka. Ada yang mau tanya tuh?
Ada yang mau tanya? Hah? Ya, adzan ya. Wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibni abdika wa hadza maqul adibika min nar faharim ya Allah luhumana wa bashalalatan alan nar. Itu salah satu doa itu 7 keliling tuh bacanya. 7 macam, nanti takwada akan datang saya beritahukan bahwa itu bacanya beda dengan tersebut itu. Ya, bacalah bagus baik. Mudah-mudahan tersebut itu dan nak banyak hafalan. Ya, doa itu kalau doa tahu kau hafal cukup kalau sembahyang kau. Baca itu. Doa itu terus pendek pula. Bukan tak ada, memang tak ada hafal bacaan itu. Iya, sampai baca ayat itu diubah-ubahlah dikit belajar tuh. Paham tak? Pada sahabat Nabi memang dia hafal, memang dia suka ayat itu. Kita bukan suka, memang tak hafal. Nah, aku bilang sama kau, belajar bagus baik pun peka hati buter supaya belajar seperti itu nikmat untuk kita juga ya. Itu memang sengaja saya singgung, mudah-mudahan merasa tersebut itu dalam kebaikan menuju kebaikan kita. Tentu kita ingin hidup kita hidup berakal, mati beriman. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli salatan tuballighuna biha wa ahlana hajja baitikal haram wa ziyarat qabri nabiyikal salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salam. Subhanallah muslim ya Allah ya Rahman. Allahumma zid ilmana fi awsil umurana wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah min taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal. Allahumma salli ala Muhammad